Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan dengan baik. Bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-27. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Si pemilik kebun anggur menyerahkan kepercayaan kepada para penggarap untuk mengolah kebun anggurnya supaya menghasilkan buah yang berlimpah. Setelah menyerahkan kepercayaan itu, si pemilik kebun anggur bepergian ke negeri lain. Setelah tiba saatnya, si pemilik kebun anggur kembali dan dia mengutus hamba-hambanya untuk memetik hasil kebun anggurnya pergi ke penggarap itu. Ternyata bahwa kedatangan para utusan si pemilik kebun anggur itu tidak disambut dengan baik oleh para penggarap kebun anggur. Mereka diperlakukan dengan kasar. Begitu seterusnya. Para utusan berikutnya juga diperlakukan dengan kasar oleh para penggarap itu. Maka kemudian si pemilik kebun anggur mengutus ahli warisnya untuk datang kepada penggarap itu. Dan ternyata bahwa para penggarap juga memperlakukan ahli waris itu dengan kasar, bahkan membunuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melihat kenyataan ini, si pemilik kebun anggur bertindak tegas. Dia menghukum para penggarap itu dan kemudian menyerahkan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap lain yang lebih baik. Oleh karena penggarap kebun anggur sebelumnya adalah penggarap yang jahat. Mereka telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini tampaknya diarahkan kepada para pemimpin Yahudi yang terdiri atas para ahli Taurat, para imam kepala, dan orang-orang Farisi. Pada masa itu, para pemimpin agama berperan sangat penting. Oleh karena kepada mereka diberikan tugas menggembalakan umat Israel supaya kehidupan umat beriman terarah kepada kehendak Allah. Dalam perjalanan waktu, ternyata bahwa dalam menjalankan perannya sebagai gembala, para ahli Taurat, para imam kepala, dan orang-orang Farisi itu tidak selamanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kadangkala kemunafikan, kesombongan timbul di dalam tindakan mereka. Karena itulah Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mau memperbaiki keadaan itu dan supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini juga diarahkan untuk semua pengikut Yesus. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan hidup beriman, kehidupan para pengikutnya tidak terjebak seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat itu.
supaya mereka menjalankan tugas pelayanan mereka sebaik mungkin. Dan sebagai pemimpin atau tokoh, justru mereka harus selalu menyadari bahwa tugas sebagai pemimpin itu sebagai mandat dari Tuhan. Artinya, mandat itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja yang terpenting adalah selalu menyadari bahwa seluruh hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk selalu menjalankan peran kita dengan baik, menjalankan tugas dengan baik, menjalankan mandat yang diberikan dengan baik pula. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bertolak dari sabda Allah pada hari ini, marilah kita sebagai pengikut Kristus berusaha menjadi penggarap kebun anggur yang baik. Artinya ialah bahwa kita selalu menggunakan kepercayaan yang diserahkan kepada kita dengan sebaik mungkin. Entah di dalam keluarga kita masing-masing, di tengah masyarakat, di dalam tempat kerja kita masing-masing, dan bahkan juga di dalam gereja. Semua peran dan tugas yang telah diserahkan kepada kita mesti kita laksanakan dengan baik. Sehingga demikian, maka hidup beriman kita akan semakin berbuah berlimpah bagi sesama kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.